41. Ibu memutuskan menunggu di luar. Ia berjalan bola-balik di depan pintu kamar. Ia ingin mengintip. Namun, pintu kamarnya tertutup rapat. Walaupun saat ini Dinar pingsan, ia harus tenang dan percaya kepada Kandar. Dia pria baik, dia pasti akan membantu Dinar. Biarkan saja mereka berdua, mungkin saja dengan begitu Kandar bisa tahu jika saat ini Dinar mengandung bayinya dan mereka bisa kembali bersama. Aku tak bisa membayangkan bagaimana kehidupan cucuku nanti jika tanpa adanya sosok ayah. Aku tak mau anak ini juga merasakan penderitaan yang sama dengan Dinar yang hidup tanpa keluarga yang lengkap. Ibu Dinar pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya, berpura-pura tak melihat jika saat ini Kandar dan Dinar ada di satu kamar. Ia percayakan putrinya pada mantan suaminya itu. Sementara itu Kandar sangat panik, setelah memberikan wewangian ke hidung Dinar sesuai dengan yang ia ketahui jika hal itu bisa membuat orang pingsan segera sadar. Namun, Dinar masih belum sadar juga membuat Kandar menelpon dokter. "Dinar, ayo bangunlah," ucap Kandar mengusap telapak tangan Dinar. Ia juga memijat-mijatnya. Semua itu disarankan oleh dokter sambil menunggunya datang. Tak lama kemudian Dinar pun tersadar. Ia memijat kepalanya yang terasa pusing menatap Kandar. Lama ia menatapnya dan baru mengingat jika tadi ia pingsan. Mungkin saja Kandar mengangkatnya hingga masuk ke dalam kamar. Dinar mencoba untuk bangun. Namun, kepalanya masih terasa pusing. "Kondisimu tidak baik-baik saja. Sebenarnya kamu itu sakit apa? Apa kamu sudah memeriksakan kondisimu ke rumah sakit?" tanya Kandar lagi yang takut jika Dinar mengidap penyakit yang parah dan membiarkannya. "Aku sudah ke rumah sakit bersama dengan ibu. Kondisiku baik-baik saja. Tak ada yang perlu dikhawatirkan." "Ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana kamu muntah-muntah sampai pingsan? Wajah kamu saja sekarang masih pucat dan kamu mengatakan kondisimu baik-baik saja. Kamu yakin memeriksakan kondisimu pada seorang dokter sungguhan?" "Iya, aku memeriksakannya ke dokter sungguhan. Mana mungkin dokter itu berbohong kan? Maaf, ini sudah larut malam, sebaiknya kamu pulang saja. Enggak baik kamu ada di kamar ini. Kita bukan suami istri lagi. Kita sudah bercerai, tak baik kamu tinggal di kamarku di tengah malam seperti ini. Aku takut ibu bangun dan memarahi kita." "Aku mengerti apa maksudmu, tapi aku tak akan meninggalkanmu sampai kondisimu baik-baik saja. Kamu pikir jika aku pulang aku akan tenang?" "Tunggulah sebentar lagi, dokter pasti akan datang." "Dokter?" tanya Dinar terkejut. Jika sampai diperiksa dokter, kemungkinan besar dokter pasti akan tahu jika saat ini ia sedang hamil dan penyebab kondisinya saat ini adalah kehamilannya. "Iya, sebentar lagi dokternya pasti akan datang. Jika dokter ini mengatakan jika kondisimu baik-baik saja, aku baru akan pulang dan merasa tenang." "Ya ampun, untuk apa merepotkan dokter? Aku baik-baik saja." "Baiklah, besok aku akan ke rumah sakit lagi untuk memastikan kondisiku. Kamu tenang saja, dokter ini dokter keluargaku. Dia dokter yang sangat handal dan sudah tugasnya untuk langsung datang jika mendapat panggilan dari semua anggota keluarga. Siapapun itu termasuk aku, kami membayarnya untuk tugas itu, jadi kamu tenang saja." Mendengar kata handal membuat Dinar semakin takut dan perlahan memegang perutnya. Apakah malam ini Kandar akan tahu jika saat ini ia sedang mengandung? "Aku baik-baik saja. Telepon saja dokternya kembali dan batalkan untuk datang ke sini. Aku mohon, aku ingin istirahat. Pulanglah," ucap Dinar mengusir Kandar secara tak langsung. Ia tak ingin jika sampai Kandar mengetahui jika saat ini ia mengandung anaknya. Ia pasti akan memisahkan mereka dan ia tak mau sampai itu terjadi. "Baiklah, jika memang kamu merasa baik-baik saja, tapi janji besok kamu harus memeriksakan kondisimu ke dokter dan aku yang akan membawamu." "Iya, aku janji," ucap Dinar. Besok dia memikirkan alasan lain untuk membuat Kandar tak tahu kondisinya. Kandar mengambil ponsel ingin membatalkan kedatangan dokter tersebut. Namun, bel apartemennya berbunyi. "Itu siapa?" Panik Dinar yang yakin jika itu adalah dokter.
karena selama ini tak ada yang bertamu ke apartemen mereka. Satu pesan masuk di ponsel Kandar dan itu pesan dari dokter yang mengatakan jika saat ini ia sudah sampai dan berada di depan pintu. Kandar tanpa bicara lagi dan langsung berdiri membuat Dinar semakin panik. Ibu yang mendengar suara dari berbunyi juga keluar dari kamar bersamaan dengan Kandar yang keluar dari kamar Dinar. "Kandar," ucap ibu yang pura-pura terkejut seolah ia baru mengetahui jika Kandar ada di rumah mereka ada di kamar Dinar. "Maaf, Bu, jika aku membuat ibu terkejut, tapi ibu jangan salah paham tadi aku hanya bertamu. Namun, tiba-tiba Dinar pingsan makanya aku membawanya ke kamar dan yang membunyikan bel itu adalah dokter." "Dokter?" tanya ibu yang kini terkejut dan bukan pura-pura lagi. "Iya, aku memanggil dokter untuk memeriksa Dinar takutnya kondisinya parah." Ibu terdiam, hatinya berperan apakah ia harus mendukung anaknya untuk menyembunyikan kehamilannya dari Kandar atau justru mengikuti kata hatinya untuk membantu Kandar agar ia tahu kehamilan Dinar. Agar cucunya memiliki ayah dan ibu memiliki kasih sayang mereka memiliki keluarga yang utuh. Bersambung 42. Ibu hanya terdiam dan membiarkan Kandar menuju ke pintu utama apartemen mereka dan benar saja begitu Kandar membuka pintu terlihat seorang wanita berjubah putih, begitupun dengan seorang pria yang juga berjubah putih. Dua orang yang sepertinya berprofesi sebagai dokter masuk ke dalam ruangan itu dan ibu mengenal dokter wanita yang juga berjalan masuk mengikuti Kandar di belakangnya. Ia adalah dokter yang pernah mengobatinya. "Selamat malam, Bu. Bagaimana kondisi Ibu?" sapa dokter wanita tersebut menyapa Ibu Dinar. "Alhamdulillah, berkat bantuan dokter dan izin Allah, Ibu sudah sehat-sehat saja. Terima kasih atas semuanya," ucap Ibu Dinar membuat dokter pun hanya mengangguk dengan senyum ramah di wajahnya. "Tolong periksa anak saya, dokter. Dia ada di kamar," ucap Ibu Dinar mengikuti Kandar dan dokter laki-laki yang tadi sudah masuk lebih dulu di kamar Dinar. Didi hanya bisa pasrah saat melihat dua orang dokter masuk ke dalam kamarnya begitupun ibunya, ia hanya berserah pada takdirnya. Apa yang akan terjadi padanya dan juga bayinya, mau Kandar tahu atau tidak ia serahkan pada Sang Pencipta. Dokter pun mulai memeriksa kondisi Dinar, sementara Kandar dan ibunya hanya duduk di sisi tempat tidur lainnya melihat dokter yang sudah melakukan pemeriksaan. "Kalau boleh tahu apa keluhannya, Ibu?" ucap dokter tersebut. Dinar melihat ke arah ibunya. "Tadi dia muntah kemudian pingsan," ucap Kandar melihat Dinar dan ibunya hanya diam. Kandar berinisiatif untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang ia lihat tadi. "Apa ibu belakangan ini suka mengalami mual pusing?" tanya dokter itu lagi membuat Dinar hanya mengangguk. "Kapan terakhir ibu datang bulan?" tanya dokter wanita yang sudah selesai memeriksa bagian perut Dinar. Sementara dokter laki-laki tadi yang memeriksa tekanan darah Dinar kini berdiri di belakang wanita yang memeriksa perut Dinar. "Sudah hampir 2 bulan ini," lirih Dinar karena memang usia kandungannya sudah memasuki usia 3 bulan. Mendengar itu dokter pun tersenyum. "Apa ibu sudah tahu penyebabnya?" tanya dokter itu lagi yang bisa melihat ekspresi Dinar, membuat Dinar pun mengangguk. "Apa ibu punya obatnya?" tanya dokter itu lagi membuat Dinar kembali mengangguk dan mengambil obat yang ada di laci yang ada di samping tempat tidurnya. Hal itu membuat Kandar mengerutkan kening. Mengapa dokter itu terlihat sudah tahu apa yang dialami Dinar begitupun dengan Dinar. "Ini obatnya. Diminum teratur ya, Bu. Tapi, jika ibu sudah merasa baik-baik ibu bisa menghentikannya," ucap dokter tersebut membuat Dinar kembali hanya bisa mengangguk dan menghela napas. Sampai sekarang dokter belum mengatakan penyebabnya. Semoga saja tetap mengatakan hal itu sampai ia pulang dan mengatakan kepada Kandar jika kondisinya baik-baik saja dan tak usah mengkhawatirkannya. "Dokter, Dinar sakit apa?" tanya Kandar yang sudah tak bisa menahan rasa penasarannya melihat dan mendengar obrolan mereka. Bahkan Dinar sendiri memiliki obat dan dokter itu mengatakan jika obatnya sudah benar. "Istri Bapak tidak sakit. Dia sedang hamil. Apa ibu tidak memberitahu suami ibu?"
Tanya dokter tersebut yang tahu jika Kandar dan Dinar adalah suami istri, karena saat merawat Ibu Dinar dulu ayah Kandar mengatakan jika Ibu Dinar adalah mertua Kandar dan memintanya merawatnya sebaik mungkin. Hamil? Tanya Kandar tak percaya, ia membeku di tempatnya mendengar kata hamil, membuatnya tak bisa berpikir apapun. Ia hanya melihat Dinar yang terus menunduk dan memainkan jemarinya. Iya, jawab dokter tersebut bingung, mengapa di usia kandungannya sudah 3 bulan dan Dinar sudah mengetahui jika dia hamil, tapi tidak memberitahukan pada suaminya. Apakah terjadi masalah di antara mereka? Dokter yang ada di belakang dokter wanita tersebut berdeham, karena ia sudah tahu jika Kandar sudah bercerai dengan Dinar. Mungkin saja Dinar punya alasan sehingga tak memberi tahu Kandar. Sebaiknya besok ibu ke rumah sakit, kita pastikan lagi kondisi janin melalui pemeriksaan USG, agar kita bisa melihat keseluruhan kondisi bayi di dalam rahim ibu, ucap dokter tersebut membuat Dinar kembali hanya mengangguk. Ya sudah, Pak, sepertinya pemeriksaannya sudah selesai, kondisi Ibu Dinar baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat dan kondisi yang dialaminya ini sangat wajar dialami oleh ibu yang sedang mengalami tahap mengidam. Jelas dokter tersebut membuat Kandar yang masih terpaku di tempatnya hanya mengangguk sambil terus menatap Dinar. Ibu mengantar dokter keluar. Sepertinya Kandar butuh waktu berdua dengan putrinya. Bersambung 43. Saat ini di kamar itu hanya ada Kandar dan juga Dinar. Mereka berdua tak ada yang memulai pembicaraan. Kandar masih terpaku berdiri di tempatnya dengan menatap Dinar tak percaya. Sedangkan Dinar sendiri masih terus menunduk dan duduk sambil bersandar di sandaran tempat tidurnya dengan menarik selimut untuk menutupi perutnya. Kamu hamil? Tanya Kandar. Dinar hanya mengangguk sebagai jawaban. Mengapa kau menyetujui perceraian kita? Tanya Kandar lagi masih terus berdiri di tempatnya. Aku baru tahu jika aku hamil setelah berpisah denganmu. Itu sudah sangat lama, mengapa kau tak memberitahuku? Dinar terdiam, ia tak tahu harus menjawab apa, karena banyak hal yang dipertimbangkannya sehingga ia memutuskan untuk tak memberitahu pria yang kini telah menjadi mantan suaminya itu. Katakan, mengapa kau tak memberitahu hal penting ini? Aku ayahnya, aku berhak tahu. Aku takut kau akan mengambil bayi ini dariku. Kau pikir aku sejahat itu memisahkan anak dari ibunya? Apakah anak ini penting bagimu? Tanya Dinar melihat ke arah Kandar. Kandar berjalan duduk di sisi tempat tidur di samping Dinar. Bagaimana mungkin benihku tak penting bagiku? Itu adalah anakku, darah dagingku. Sepenting apapun urusanku yang lainnya di luaran sana, anak itu tentu saja menjadi hal yang terpenting. Aku pikir setelah kamu bertemu dengan Giovanna kamu tak menginginkan bayi ini. Bahkan aku takut jika kau memintaku untuk melenyapkannya karena kamu tak ingin ada anak lain yang lahir dari rahim wanita lain kecuali dari rahim Giovanna. Mendengar nama Giovanna disebut membuat Kandar pun hanya menghela napas. Mulai saat ini ia tak mau lagi tahu tentang Giovanna. Mereka kembali terdiam. Aku minta maaf karena telah membawa Giovanna dalam kehidupanku saat kita masih menjadi suami istri. Aku tahu semua itu hal yang tak baik. Kita menikah tanpa ada cinta dan hanya sebuah kesepakatan. Aku menganggap pernikahan ini bukanlah pernikahan seperti pada umumnya, tapi aku menyentuhmu. Mengapa kau tak marah dan membiarkanku menyentuhmu? Itu adalah hakmu, aku istrimu. Walau kamu tak menganggap pernikahan kita, pernikahan tak sungguhan dan hanya sebuah perjanjian, tapi bagiku kamu adalah suamiku. Kita resmi menikah secara hukum dan agama. Aku akan berdosa jika aku tak melayanimu dengan baik sebagai seorang istri dan aku tak mau sampai itu terjadi. Aku tak peduli kamu menganggapku seperti apa saat kamu menyentuhku, sebagai seorang istri atau hanya seorang wanita, tapi bagiku aku melakukannya karena aku melayani suamiku. Mendengar itu membuat Kandar semakin merasa bersalah. Ia mengingat semua masa-masa saat mereka masih menjadi suami istri. Ia datang hanya saat ingin meminta haknya sebagai seorang suami dan akan meninggalkannya. Ia akan mencari Giovanna dan bahkan tinggal bersama Giovanna. Apa kau mencintaiku?
Apakah ada cinta dalam hatimu untukku? Tanya Kandar membuat Dinar kembali menunduk dan mengangguk pelan. Ia memeluk perutnya sendiri. Ia menganggap bayi yang ada di dalam rahimnya itu bukanlah sebuah kesalahan, namun buah cinta antara mereka. Kembalilah ke rumah tempat di mana kamu dulu tinggal. Di rumah itu jauh lebih nyaman dan aman. Aku juga akan menyediakan lebih banyak orang-orang yang akan membantu pekerjaanmu, mendatangkan ahli gizi agar kamu makan makanan yang bergizi untuk anak kita. Anak kita, ucap Dinar melihat Kandar dengan mata berkaca-kaca. Entah mengapa kalimat itu membuat ada desiran di dalam dadanya. Tentu saja, bayi itu adalah anak kita, anakmu dan juga anakku. Dinar mengangguk dan setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Ketakutan jika anaknya tak akan memiliki sosok yang dipanggilnya ayah, ternyata ia salah. Kandar juga menginginkan anak itu dan menyayanginya. Kandar menarik dagu Dinar agar melihat ke arahnya dan melihat air mata menetes di pipinya. Apakah air mata ini jatuh karena kesalahanku? Tanya Kandar membuat Dinar pun menggeleng. Aku bahagia. Tadinya aku membayangkan bagaimana hidup anak ini tanpa ada sosok ayah di sampingnya, tanpa sosok ayah yang akan menjaganya. Aku juga hidup tanpa adanya sosok ayah. Aku tahu betul bagaimana rasanya melihat anak-anak lain memiliki ayah yang menggendong mereka, mengajaknya bermain, membelikan apa saja yang mereka inginkan. Aku tak mau jika dia juga sampai mengalami hal itu, tapi sepertinya. Dinar kembali mengusap air matanya yang jatuh menetes. Aku tak akan membiarkannya kekurangan apapun, baik kasih sayang seorang ayah ataupun ibu. Kita akan membesarkannya bersama-sama, menjadikannya anak yang paling bahagia di dunia ini, ucap Kandar membuat Dinar semakin tak tahan untuk meluapkan kebahagiaannya dengan air mata. Kamu janji? Tanya Dinar membuat Kandar pun mengangguk. Bagaimana? Kamu mau kan pindah ke rumahmu yang lama? Dinar menggeleng. Aku sudah menjual rumah itu dan membeli toko bunga yang ada di depan. Aku nyaman kok tinggal di sini, lagi pula jarak rumah itu dari toko bungaku sangat jauh. Kamu pikir setelah tahu ada janin yang ada di dalam rahimmu aku akan membiarkanmu tetap bekerja dan membahayakan kandunganmu? Tegas Kandar membuat Dinar sangat terkejut. Apa maksudmu? Tanya Dinar. Ia tak mau lagi terkurung seperti saat ia menjadi istri Kandar. Apakah dia juga akan kembali terkurung karena mengandung benih Kandar? Aku yang membeli rumah itu dan besok berkemaslah. Kamu harus pindah ke sana. Tidak, aku tak mau. Kamu harus pindah. Kita sudah bercerai. Walau anak ini adalah anakmu, aku bukanlah istrimu. Kamu tak punya hak untuk memintaku untuk pindah. Tolak Dinar. Aku tetap akan di sini dan tetap bekerja. Aku janji akan menjaga bayi ini. Kata dokter, bayi ini juga baik-baik saja. Aku tahu bagaimana kondisi tubuhku. Aku tak akan memaksa untuk bekerja jika memang aku tak mampu. Tidak, kamu tidak boleh bekerja. Tinggal di rumah dan jaga bayi ini dengan baik sampai ia lahir. Aku tak mau. Aku akan tetap bekerja dan tinggal di rumah ini. Dinar, mengapa kamu tak mengerti? Kamu yang tak mengerti. Aku hampir saja gila karena terus terkurung di rumah itu. Aku baru saja menghirup udara bebas. Aku tak mau terkurung lagi. Dengar Dinar, kamu mengandung anakku walau kamu bukan istriku lagi. Namun, mungkin saja bahaya akan kembali mendatangimu. Mendengar itu Dinar terdiam. Ia takut akan hal itu, tapi ia juga tak ingin kembali terkurung. Bersambung 44. Walau Kandar bersikeras untuk membawa Dinar kembali pulang ke rumah yang dulu, namun Dinar tetap bersikeras tak ingin pulang dan tetap ingin bekerja dan tinggal di apartemennya. Akhirnya malam itu suasana bahagia dengan fakta kehadiran buah cinta mereka kini menjadi perdebatan yang cukup sengit. Dinar tak mau mengalah. Sudah cukup dia dulu selalu patuh pada apa yang Kandar katakan. Bahkan Dinar tak pernah tidur di ranjang mereka karena menuruti perkataan Kandar saat malam pertama mereka. Dia hanya akan tidur di tempat tidur saat suaminya datang dan tidur bersamanya.
Ibu yang mendengar perdebatan itu hanya bisa menghela napas dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia cukup lega karena mengetahui Kandar khawatir akan kondisi Dinar dan janinnya. Itu berarti masih ada rasa sayang di hatinya untuk keduanya dan Ibu Dinar berdoa semoga saja dengan kehadiran anak itu mereka bisa kembali bersatu. Walau Dinar tak mengatakan, tapi ibu tahu jika putrinya itu mencintai suaminya. Ia bisa melihat dari tatapan Dinar pada Kandar. Harapan ibu semoga cinta putrinya terbalas dan mereka bisa membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan begitu ibu bisa lebih tenang saat ajal menjemputnya. Malam itu Kandar tidur di sofa, sedangkan Dinar tidur di tempat tidurnya. Malam hari Dinar terbangun dan melihat posisi mereka. Ia jadi mengingat saat ia baru pertama menikah. Kandar yang tidur di tempat tidur dan dia tidur di sofa, tapi sepertinya kehadiran anaknya itu merubah segalanya. Dinar berjalan menghampiri Kandar dengan selimut di tangannya, ia pun menyelimuti mantan suaminya itu. Dinar kembali mengingat saat dulu, saat terbangun dari tidurnya ada selimut yang menutupi tubuhnya dan ia yakin jika selimut itu adalah bentuk perhatian Kandar padanya. Membuat ia saat itu yakin walaupun Kandar menjaga jarak dengannya, terlihat kejam dan juga cuek padanya. Namun, pasti ia memiliki sisi baik di dalam hatinya. Dinar berjongkok dan menatap mata mantan suaminya yang tertutup, melihat bulu mata dan alis yang hitam pekat, bahkan alisnya bersambung satu dengan yang lainnya. Rambut-rambut halus yang menghiasi pipinya membuatnya terlihat lebih tampan, berbeda saat menjadi suaminya dulu. Suaminya tak pernah lupa untuk menyingkirkan bulu-bulu halus itu dari wajahnya. Tak sekalipun ia melihat bulu-bulu halus itu menghiasi wajah suaminya. Namun, entah mengapa Dinar menyukai akan hal itu. Tanpa disadarinya Dinar mengusap rambut-rambut halus itu, membuat pemiliknya membuka mata. Dinar terkejut dan langsung menarik tangannya. Namun, Kandar menahannya dan kembali menempelkan tangan Dinar di pipinya. "Ada apa? Apa baik kita menginginkan kamu memegang pipiku?" tanyanya dengan senyuman jahilanya. "Ya sudah pegang saja, aku dengar terkadang ibu hamil ingin sesuatu dan itu tak bisa ditahannya," ucap Kandar yang mengingat beberapa hari lalu ada ibu hamil yang menginginkan Kandar mengelus perutnya. Awalnya ia tak mau. Namun, setelah asistennya menjelaskan jika hal itu adalah bawaan bayi, terkadang ibu hamil tak bisa menolak keinginan bayi yang ada di dalam rahimnya dan memang terkadang sangat aneh. "Iya, ini bawaan bayi," ucap Dinar yang tak mau sampai Kandar berpikir jika itu adalah kemauannya sendiri. Menjadikan bayi sebagai alasan dari apa yang dilakukannya dan hal itu membuat Dinar berpikir apakah jika ia menjadikan bayinya sebagai alasan untuk tetap tinggal di apartemen itu dan tetap bekerja di toko bunga, akankah Kandar menurutinya juga? "Apa bayi kita tak ingin dipeluk oleh ayahnya?" ucap Kandar menyunggingkan senyum membuat Dinar langsung berdiri dan menarik tangannya. "Ia ingin tidur sendiri," ucapnya kemudian dia pun berjalan cepat menuju ke tempat tidurnya, menarik selimut lain dan menutup dirinya, membuat Kandar kembali melihat hal lucu yang dilakukan oleh Dinar. Ingin rasanya ia ikut bergabung tidur di sana. Namun, ia sadar hubungan mereka saat ini tak mengizinkannya untuk tidur di kasur yang sama. Ia tahu jika Dinar bukanlah wanita yang akan mengizinkan hal itu. Kandar pun kembali berbaring dan menarik selimutnya. Namun, ia tak mengantuk lagi. Pandangannya terus tuju kepada Dinar yang terlihat membungkus dirinya dengan selimut. Pagi hari Kandar yang terbangun dan tak melihat Dinar di tempat tidurnya, pikirannya langsung tertuju jika Dinar saat ini sedang bekerja di toko bunga. Ia pun bangun dengan terburu-buru keluar dari kamar. Ia bernafas lega saat melihat Dinar dan ibunya ada di meja makan dan sedang mempersiapkan sarapan. "Syukurlah mereka masih di rumah," gumam Kandar berjalan menuju ke meja makan, menghampiri mereka sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Ternyata jam masih menunjukkan pukul 6.30. "Sudah bangun, Nak? Ayo ikut sarapan bersama kami," ucap ibu memberikan piring dan mendekatkan nasi goreng serta lauknya ke arah Kandar. "Terima kasih, Bu."
Siapa yang menyiapkan semua ini? Tanya Kandar yang melihat di rumah itu hanya ada mereka bertiga. Walau aku tak pandai memasak, namun, menyiapkan makanan seperti ini, aku bisa melakukannya sendiri, ucap Dinar yang ikut duduk sambil membawa hidangan terakhir berupa ayam goreng ke hadapan mereka semua. Apa, kamu sedang hamil dan menyiapkan semua ini? Apa kamu tak memikirkan kondisi bayimu? Ucap Kandar, bukannya mendapat pujian dari masakannya. Dinar malah mendapat omelan. Ini gak melelahkan, sanggahnya. Bagaimana mungkin tak melelahkan, kamu memasak makanan segini banyak. Mulai sekarang berhenti memasak di dapur sendiri. Aku akan menyewa 2 koki yang akan melayanimu saat di rumah nanti. Di rumah? Tanya ibu tak mengerti. Iya, Bu. Kalian akan tinggal di rumah yang dulu. Rumah itu aku yang membelinya. Aku tak ingin terjadi sesuatu pada kalian jika kehamilan ini diketahui oleh dokter sudah mengetahuinya. Pasti informasi ini akan sampai pada kakek dan akan diteruskan pada yang lainnya, jelas Kandar. Walau ibu sangat berat untuk tinggal di rumah itu lagi, ia hanya diam dan menurut, tapi tidak dengan Dinar. Keputusanku sudah bulat. Aku akan tetap tinggal di sini dan bekerja di toko bunga. Dinar mengertilah, ada hal yang tak bisa aku jelaskan. Untuk saat ini menurut saja apa yang aku katakan. Sangat berbahaya jika kamu masih berkeliaran di luar. Tapi ini keinginan bayi, dia tak mau meninggalkan rumah ini dan ingin tetap di toko bunga. Ucap Dinar mengusap perutnya membuat Kandar ingin berbicara. Namun, mendengar kata keinginan bayi membuat lidahnya terasa terkunci. Kita bahas nanti lagi, ayo kita makan dulu. Ucap ibu membuat Kandar pun hanya mengangguk dan memulai makan makanan yang disiapkan oleh Dinar. Dinar tersenyum dalam hati, sepertinya ia mendapatkan satu kalimat ajaib yang membuat mantan suaminya itu terdiam dan tak memaksanya, keinginan bayi. Apa yang ditakutkan Kandar pun terjadi. Dokter keluarga langsung memberi informasi tersebut pada kakek Kandar yang saat ini memang sedang dirawat di rumah sakit. Kabar itu juga langsung tersebar karena beberapa perawat yang ditempatkan di sana merupakan mata-mata dari kedua paman Kandar. Di saat kedua paman Kandar itu merasa sangat kesal, tidak dengan ayah Kandar. Itu merupakan kabar gembira, ia tak menunda waktu lagi, ia langsung ingin bertemu dengan Kandar dan juga Dinar. Ia menelpon Kandar dan menanyakan keberadaan istrinya dan kebenaran apakah memang benar istrinya sedang mengandung saat ini dan fakta itu dibenarkan oleh Kandar. Nikahi kembali dia, pastikan keselamatannya. Kedua pamanmu sudah tahu akan keberadaan pewarismu itu, mereka tak akan melakukan apapun yang akan menghalangi bayimu lahir ke dunia ini, ucap Munawir memperingatkan putranya. Tentu saja, ayah. Aku akan menjaganya dengan sangat baik. Adapun masalah menikah, aku akan berbicarakannya terlebih dahulu kepada Dinar. Bawa dia ke rumah sakit, ayah ingin melihat calon cucu ayah. Baik, ayah. Aku akan membawanya siang nanti, aku juga ingin melihat kondisi anakku. Ucap Kandar kemudian mematikan panggilan mereka. Dinar dan ibunya sudah berada di belakangnya dan bersiap untuk keluar. Kalian mau kemana? Tanya Kandar yang tadi sengaja menjauh dari mereka untuk mengangkat panggilan ayahnya setelah mereka sarapan. Tentu saja ingin ke toko bunga, ini keinginan bayi. Kandar kemudian menelpon seseorang untuk mengirim beberapa penjaga ke toko bunga. Ia tak akan membiarkan bahaya sedikit pun mendekati mereka. Tunggu aku mandi dulu. Aku lihat pakaianku masih ada di dalam kamar. Aku akan ikut ke toko bunga dan siang nanti kita akan ke rumah sakit untuk memeriksanya. Ucap Kandar menunjuk perut Dinar dengan tetapannya membuat Dinar pun mengangguk. Ibu pun kembali berjalan menuju ke ruang tengah dan duduk di sofa yang ada di sana, begitupun Dinar. Sedangkan Kandar bergegas menuju ke kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap. Hari ini ia akan ke toko bunga bersama dengan Dinar. Tak lupa ia menelpon orang kepercayaannya, mengabarkan jika hari ini ia tak akan ke kantor. Bersambung 45. Dinar terkejut saat melihat banyak penjaga di luar toko bunganya.
Tadinya ia berpikir jika ia kebanjiran pelanggan. Namun, setelah memperhatikan penampilan mereka sepertinya mereka adalah orang-orang kandar membuat ia langsung melihat kandar yang berjalan di belakangnya. "Apa ini?" tanya Dinar yang menunjuk mereka semua. "Jika masih ingin tinggal di sini kamu harus menerima semua penjagaan yang aku sediakan. Aku tak mau tawar-menawar lagi, apalagi ini menyangkut keselamatan kalian berdua. Jika kamu ingin tinggal di sini terima mereka, jika tidak kembali ke rumah sebelumnya." Mendengar itu Dinar hanya menghela napas dan kembali melihat orang-orang berjas hitam yang berdiri mematung seperti menjaga toko bunganya agar tak diambil orang. "Jika aku jadi pelanggan, aku tak akan masuk ke toko bunga ini dan akan mencari toko bunga lainnya. Melihat penjagaan yang kamu buat di sini," ucap Dinar. Ia saja merasa horor melihat posisi mereka yang mengelilingi toko bunga tersebut, layaknya para bodyguard. "Terima atau tidak semua tergantung keputusanmu. Terima kamu tetap di sini tidak kembali ke rumah." Dinar memegang perutnya, tapi ini kemauan bayi. "Baiklah keputusanku sudah bulat, kamu akan tinggal di sini karena keinginan bayi. Tapi para penjaga itu akan tetap menjagamu karena keinginan ayah sang bayi," ucap Kandar tak mau mengalah. Ia tak akan bernegosiasi mengenai keselamatan mereka. Ia tak mau menyesal di kemudian hari jika terjadi sesuatu kepada mereka karena mengabaikan penjagaannya. "Baiklah mereka boleh berjaga, tapi jangan menggunakan jas, pakailah pakaian biasa dan bersikaplah seperti pelanggan." Kandar menatap orang-orangnya, mereka memang sangat menyeramkan. Melihat mereka berjaga seperti itu apalagi ini hanya toko bunga kecil bukanlah perusahaan besar yang harus dijaga ketat seperti saat ini. Kandar menelpon seseorang dan dalam waktu 5 menit mereka semua satu persatu meninggalkan tempat itu. Mereka tak meninggalkan tempat itu sekaligus, namun bertahap agar ada yang mengganti baju dan ada yang tetap menjaga. Kandar sudah mendapat peringatan dari ayahnya jika para pamannya sudah mengetahui hal tersebut. Dinar pun melangkah masuk dan mulai membuka toko bunganya. Kandar juga ikut masuk. Dinar mencoba mengangkat pot bunga. Namun, lagi-lagi Kandar langsung mengambil pot bunga tersebut. "Mau simpan di mana? Biar aku yang mengangkatnya," ucapnya membuat Dinar hanya menunjuk tempat di mana sebaiknya diletakkan pot bunga itu. Dinar berkeliling mengecek bunga-bunganya diikuti oleh Kandar yang terus mengekor di belakangnya. "Aku baik-baik saja, aku hanya mengecek bunga. Pergilah ke tempat lain atau ikutlah mengecek bunga-bunga ini di tempat lain. Jika tak ada pekerjaan kamu boleh mengambil sapu dan mulai membersihkan toko ini sambil menunggu karyawan lain datang. Kamu menyuruhku menyapu. Selama aku menjadi manusia aku tak pernah menyapu." "Ya sudah kalau begitu duduklah di sana, Pak Kandar," tunjuk Dinar pada sofa yang biasanya pelanggan yang menunggu rangkaian bunganya dibuat akan menunggu di sana. Kandar tak menjawab membuat Dinar kembali berjalan mengitari bunga-bunganya. Namun, Kandar masih terus melangkah di belakangnya. Dinar menghentikan melangkahnya kemudian kembali berbalik melihat Kandar dengan tatapan kesalnya. "Ada apa lagi?" tanya Dinar. "Aku takkan membiarkanmu mengangkat yang berat-berat. Katakan saja jika kamu ingin mengangkat sesuatu biar aku yang mengangkatnya." Dinar memutar bola matanya malas. Selama ini dia sudah tahu akan hal itu. Jika dia tak mengangkat yang berat dia juga tak akan melakukan hal yang membahayakan janinnya. "Aku janji tak akan mengangkat apapun. Pergilah duduk aku merasa tak nyaman kamu mengekor seperti itu." "Janji," ucap Kandar membuat Dinar pun mengangguk kemudian Kandar pun menuju ke sofa, duduk dengan tenang di sana. Namun, pandangannya terus tertuju pada Dinar. Setiap Dinar terlihat ingin mengangkat pot bunga walau ukurannya sangat kecil ia akan langsung berdiri, kembali duduk saat Dinar hanya menyentuhnya dan kembali berjalan. Dinar yang melihat bunga yang tak teratur ingin memindahkannya. Ia mengangkat pot itu dan Kandar langsung berdiri menghampiri Dinar. "Kamu sudah janji tak akan mengangkat pot," ucap Kandar langsung mengambil pot sebesar gelas yang dipegang Dinar. "Hei, ini nggak berat, segelas air juga lebih berat."
Mau nggak berat atau berat kamu sudah janji tak akan mengangkat pot, katakan ini apa? Pot atau gelas? Ya, pot. Fix kamu melanggar janji. Dinar hanya menggaruk kepalanya karena memang dalam hal ini dia melanggar janji walau itu sebesar gelas tetap saja namanya pot. Ayo duduk. Aku tak mau ada bantahan, ucap Kandar membuat Dinar yang merasa jika memang dia sudah melanggar janji pun menurut dan duduk di sofa yang ada di ruangan itu, sementara Kandar sibuk dengan laptop yang ada di depannya. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan tetap dilakukannya walau tak masuk ke kantor. Ponselnya berdering dan Dinar bisa melihat jika tertulis nama Giovanna di sana. Dinar bisa melihat jika Kandar hanya melihat dengan lirikan kemudian kembali fokus pada layar laptopnya, membiarkan nada dering itu berhenti sendiri. Namun, baru 15 menit nada itu kembali berdering. Kenapa tak diangkat? Itu mengganggu para pelanggan, ucap Dinar membuat Kandar pun langsung mematikan ponselnya, mematikan nada dering dan hanya menyisakan getar saja. Sepanjang Dinar di sana ponsel Kandar terus bergetar dan Dinar bisa melihat jika itu telepon dari Giovanna. Aneh sekali mengapa mantan suaminya itu tak mengangkatnya padahal Dinar dulu sangat tahu jika Kandar sangat mencintai sosok Giovanna. Bahkan terlihat terpuruk saat mengetahui kekasihnya itu meninggal dan Dinar juga tahu betapa senangnya Kandar saat mengetahui ternyata Giovanna masih hidup dan yang terakhir ia tahu mereka sampai tinggal di apartemen bersama. Dinar sangat ingin bertanya, namun, sepertinya tak sopan jika mencampuri urusan pribadi orang terlebih lagi mereka sudah bercerai. Ia tak punya hak untuk menanyakan hal itu, menanyakan masalah pribadi mantan suaminya. Kamu mau kemana? Tanya Kandar saat Dinar berdiri dari duduknya. Aku bosan hanya duduk, aku akan meminta karyawan untuk memesan cemilan atau buah untuk kita. Iya itu ide yang bagus, duduklah biar aku yang memesannya. Ucap Kandar kemudian mengambil ponselnya, ia bisa melihat banyak panggilan dan juga pesan Giovanna. Namun, ia mengabaikannya dan langsung memesan menu makanan sehat untuk ibu hamil. Begitupun dengan irisan buah. Kandar ingin yang terbaik yang masuk ke dalam mulut Dinar karena apa yang dimakan Dinar itu juga akan dirasakan oleh bayi yang ada di dalam perutnya. Sementara itu di apartemen, Giovanna merasa sangat kesal. Bukan hanya Kandar yang tak mengangkat panggilannya begitupun dengan Aksa. Giovanna tak putus asa, ia harus meminta kepastian atas semua ini. Ia terus menghubungi Aksa hingga entah panggilan keberapa Aksa pun mengangkat panggilannya. Kamu ini kenapa terus menghubungiku? Aku sedang sibuk, bentak Aksa. Sibuk apa? Apa yang lebih penting dariku? Aku sudah melakukan apapun yang kau mau, sekarang mengapa kamu seolah mengabaikanku? Apa kau tahu mantan istri dari Kandar sedang hamil dan aku tak boleh membiarkan hal itu terjadi? Jika sampai anak itu lahir semua rencanaku akan hancur berantakan. Aku tak peduli, aku hanya ingin tahu kepastian hubungan kita. Apa yang harus aku lakukan? Kandar sepertinya sudah tahu jika aku berpura-pura lupa ingatan, ia bahkan tak mau menghubungiku lagi. Sekarang aku hanya tinggal di apartemennya, aku tak bisa seperti ini terus. Terserah kamu mau melakukan apa. Kamu ingin jujur kepada Kandar juga tak masalah. Sekarang aku tak mau ikut campur lagi masalahmu, urusan kita selesai. Apa maksudmu? Lalu bagaimana denganku? Aku mengorbankan pernikahanku dulu dengan Kandar karena aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu, kamu sudah berjanji akan menikahiku. Maaf Giovanna, bagiku kamu itu hanyalah sampah. Sekarang aku tak membutuhkanmu. Untuk apa aku memeliharamu? Aku sama sekali tak pernah mencintaimu apalagi ingin menikahimu jadi jangan menghubungiku lagi. Apa maksudmu, Aksa? Jangan bilang kamu selama ini hanyalah memanfaatkanku. Iya, aku hanya memanfaatkanmu agar menunda Kandar memiliki anak. Aku tak mau kalian menikah dan memiliki anak karena jika itu sampai terjadi anak yang lahir itu akan menjadi pewaris utama dari semua harta kakekku. Dengan membatalkan pernikahan kalian itu bisa menunda Kandar memiliki anak.
Tapi semuanya gagal karena wanita yang menggantikanmu di hari pernikahanmu itu sekarang tengah mengandung. Aku harus berusaha menyingkirkan kandungan itu. Aku yang akan menjadi pemilik semua perusahaan kakekku jadi berhenti ikut campur. Jika kamu masih ikut campur urusanku, aku akan benar-benar meledakkanmu dalam sebuah mobil dan kali ini bukan sandiwara lagi. Ancam Aksa mematikan panggilannya dan melempar ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Fakta jika sebentar lagi Kandar akan memiliki anak sungguh sangat membuatnya frustasi, di mana dokter belum bisa menyembuhkannya. Ia belum bisa menggunakan alat kelaminnya untuk menghasilkan anak. Semua itu karena kebiasaan buruknya yang selalu bergonta-ganti pasangan dan selalu meminum obat-obatan agar memuaskan nafsunya. Sampai kapan aku seperti ini? Kamu mengatakan aku akan segera disembuhkan. Bentak Aksa pada dokter yang selama ini menanganinya. Kami sudah berusaha, namun, hanya waktu yang bisa memberikan hasilnya. Kondisi Anda sudah sangat parah, jadi kami harus menyembuhkannya. Obat terbaik pun membutuhkan waktu untuk menyembuhkan penyakit. Jelas dokter tersebut membuat Aksa hanya bisa melampiaskan kekesalannya dengan membanting barang-barang yang ada di kediamannya. Bersambung.